Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita khususkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. 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 Mari kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan hukum kasih yang diambil dari Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Demikian hukum kasih itu. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jikalau kita mengaca kepada hukum yang sudah kita dengar pada firman Tuhan tersebut, kita pasti mengakui banyak hal yang tidak dapat kita lakukan untuk menggenapi hukum kasih tersebut. Dan marilah kita menyesali segala penyesalan dosa kita, seraya menaikkan Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama dan bait yang kedua, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwa
ketika kita menyesali dosa-dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Dan Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita melalui 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Selain berita anugerah, Tuhan memberikan petunjuk hidup baru kepada kita untuk melewati hari-hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Petunjuk hidup baru diambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Demikian petunjuk hidup baru. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Mari kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dengan bangkit berdiri. Nyanyian kesanggupan diiringi PKJ nomor 264, Apalah Arti Hidupmu. Syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kasih dan kemurahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Jikalau sepanjang 1 minggu yang boleh kami lalui ya Tuhan, Tuhan boleh menjaga dan memelihara kami di dalam segala aktivitas kami, aktivitas yang Tuhan boleh sediakan untuk kami lalui sehari-hari. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan, kesehatan dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, bahkan selalu baru di dalam hidup kami. Pada ibadah pagi hari ini, kami bersama-sama menaikkan syukur kami Tuhan untuk pekerjaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Karena di dalam pekerjaan tersebut mengalir berkat Tuhan yang boleh kami nikmati bersama-sama dengan keluarga kami untuk mencukupi segala kebutuhan kami. Dan kami berdoa Tuhan, jikalau ada jemaat Tuhan yang merindukan pekerjaan di dalam kehidupan mereka, ya Allah yang Maha Tinggi, kami bersama-sama mendukung mereka di dalam doa kami, agar Tuhan berkenan memberikan pekerjaan yang mereka rindukan untuk mencukupi segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh berharap di dalam Engkau, dan pengharapan di dalam Engkau adalah pengharapan yang tidak mengecewakan.
Kami berdoa bagi saudara kami Aldino yang akan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil yang akan dilaksanakan tanggal 10 bulan ini. Ya Allah, kami tahu sekalipun mungkin kepercayaan anak Tuhan ini tidak bersama dengan kami, tidak sejalan dengan kami, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengajarkan kami untuk saling mendukung di dalam doa. Ya Tuhan, biarlah segala sesuatu yang boleh anak ini rencanakan, itu semua karena Tuhan juga campur tangan di dalam kehidupan dia. Tetapi terlebih daripada itu ya Allah, jikalau Tuhan mengizinkan, biarlah saudara kami Aldino boleh Tuhan jamah melalui iman percaya dari sang istri, dari bapak ibu mereka yang sudah terlebih dahulu mengenal Engkau. Biarlah melalui kesaksian mereka, anak ini boleh dikenalkan kasih akan Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi jemaat Tuhan yang lain yang pada pagi hari ini tidak terlihat hadir untuk ibadah bersama-sama dengan kami. Dimanapun mereka berada ya Allah, biarlah Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Jikalau ada di dalam kelemahan tubuh mereka tidak hadir, Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih. Kami memohon belas kasihan daripada Tuhan, supaya Tuhan berkenan menjamah penyakit mereka. Apapun yang diderita mereka ya Allah, biarlah Tuhan berkenan mengasihi kehidupan kami dengan kasih-Mu yang sempurna, menjamah bagian tubuh mereka, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri. Kami tahu bahwa apapun yang boleh mereka alami, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kemuliaan Tuhan ingin Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan bagi jemaat yang mungkin lama di dalam keadaan kelemahan tubuh mereka. Mereka menginginkan dan merindukan kesehatan, dan mereka tetap berharap kepada Tuhan. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih biarlah tetap menguatkan iman mereka, bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, bahkan di dalam sakit penyakit mereka, Tuhan tetap memelihara mereka. Dan kami berterima kasih kalau Tuhan sudah menyembuhkan beberapa saudara yang di dalam doa kami sebutkan. Kami bawa dalam doa syafaat kami, mereka boleh memperoleh kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena campur tangan Tuhan, mereka boleh memperoleh kesembuhan dan dapat mempergunakan kesembuhan mereka untuk pelayanan mereka, pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Kami berdoa ya Tuhan, bagi Adi Yuswo yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih karena mereka tetap diberikan kekuatan dan kesehatan yang hanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui kesaksian mereka, melalui teladan mereka, kami boleh diberikan contoh yang baik, bahwa sampai memutih rambut mereka, mereka tetap setia mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, mohon berkat kekuatan bagi masa tua mereka, karena janji-Mu, Engkau tetap menjaga dan memelihara mereka. Bahkan sampai di akhir kehidupan kami, Engkau tetap menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, yang mungkin pada saat ini tengah berperang melawan COVID-19. Ya Allah yang Maha Tinggi, kami mohon hikmat-Mu daripada Allah, supaya tim yang sudah dibentuk untuk percepatan penanganan COVID tersebut, biarlah boleh mendapat hikmat daripada Tuhan, segera menemukan vaksin yang sudah dinanti-nantikan untuk menyembuhkan, menangkal, dan memberikan imunitas kepada tubuh kami terhadap segala penyakit, terlebih COVID-19, agar kehidupan yang ada di bangsa dan negara ini kembali lancar, kembali boleh sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi setiap pimpinan kami serahkan hikmat tersebut kepada Tuhan, agar keputusan mereka itu juga campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Setiap pelayan Tuhan, hamba Tuhan, Bapak Pendeta kami, bersama keluarga besar mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih untuk sukacita bagi Ibu Sri Sunarni yang ditambahkan
anggota keluarga baru di dalam keluarga besar mereka. Biarlah anak ini dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan menjadi kalung di dalam lehernya. Terima kasih Tuhan, mohon ampun salah dan dosa kami. Ibadah pada pagi hari ini selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita wujudkan ucapan syukur kita dengan mengambil bagian melayani di pekerjaan Tuhan ini dengan mempersembahkan berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Dan marilah kita akan mempersembahkan persembahan syukur pada pagi hari ini dari berkat Tuhan yang telah kita terima. Kita dasari dari Roma pasal 12 ayat 1. Demikian sabda firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi edarnya kantong persembahan ini, mari kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Kiranya Bapak sekalian berkenan untuk berdiri. Mari kita akan satukan hati. Kita persembahkan persembahan ini dalam doa. Dan nanti kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran sabda firman Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami hantarkan. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau yang boleh kami sembah, kami puji. Di dalam Allah Putra, Sang Firman yang menjadi manusia, dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa memberkati kami sekalian menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini, kami sekalian anak-anak-Mu, jemaat-Mu di Gereja Kristus Jawa Bandungan Pepantan Semono,
menghadap kehadirat-Mu, mengaturkan puji syukur-Ku, yang mana Tuhan telah berkenan memberkati kehidupan kami hari lepas hari, penuh dengan damai sukacita berkat-Mu yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, sehingga Kau perkenankan kami sampai di saat ini. Kau berikan kesempatan hidup, dan Kau dapat untuk mendengar akan panggilan-Mu di dalam kami memuji, memuliakan nama-Mu di dalam hari yang kudus pemberian pada saat ini sebagai ucapan syukur kami. Terlebih daripada itu Tuhan, kami pada saat ini Engkau berkenankan menerima berkat-Mu yang begitu melimpah itu. Engkau telah memberikan kami, membuka hati kami untuk ikut melayani dalam pekabaran kerajaan-Mu ini, terlebih di gereja kami, gereja Bandung Kepantan Sumono ini. Perkenankanlah kami mempersembahkan persembahan kami ya Tuhan, yang tidak seberapa ini, karena kekurangan kami Tuhan, dan Tuhan berkenan mengampuninya. Mari Tuhan, Engkau berkati kami dapat mempersembahkan yang terlebih indah dalam hari-hari yang akan datang, terlebih untuk tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang kudus di hadirat-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkati kami di dalam kami menapaki kehidupan yang akan datang, dengan berkat-Mu yang mengalir melalui pekerjaan-pekerjaan Kau berikan kepada kami dapat untuk melaksanakan, sehingga semuanya ini Tuhan sungguh menjadikan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu yang Kau berkenan memakai Bapak Lusiono akan menyampaikan warta kebenaran pada saat ini. Mohon kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang tersampaikan pada saat ini, baik pembicaraan, hati, pikiran, hanya seturut dengan benar-Mu saja Tuhan. Tidak atas kemampuan kepandiannya, tapi atas pertolongan Roh Kudus yang menuntun dalam penyampaian pada saat ini. Bagi kami sekalian yang mendengarkan Tuhan, mampukan kami untuk mendengarkan apa yang menjadikan kebenaran sabda firman pada saat ini, sehingga dapat menambah kekuatan iman kami di dalam kami setia kepada-Mu. Mari Tuhan, bila mana ada roh-roh kegelapan yang mengganggu, yang akan mengambil berkat rohani kami ini, kami tengking di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami boleh menerima kemenangan dan kami membawa berkat-Mu dalam kehidupan yang akan kami laksanakan pemberian-Mu juga. Ampunilah Tuhan segala dosa kesalahan kami. Sekali lagi kami serahkan bagi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan kemampuan, kecakapan, jauhkan dari godaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya akan baca di dalam nama Tuhan. Tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Karena kita harus meyakini bahwa berkat Tuhan tidak hanya dilihat dari semua materi yang kita dapatkan, tetapi berkat hidup itu semua melebihi dari materi duniawi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Gereja Kristen Jawa, bulan September disepakati sebagai bulan katekese. Betul ya katekese ya? Katekes. Oh iya, katekes. Liturgi. Katekes liturgi. Itu bulan September kalau di Gereja Kristen Jawa. Nah, kita bertahun-tahun mengikuti ibadah dan pasti kalau ada namanya ibadah, pasti kita mendengar yang namanya liturgi. Nah, kalau kita beribadah pasti tanya liturginya apa? Gitu. Kalau pas ibadah Natal, seksi liturginya apa? Gitu. Dan dalam liturgi kita pasti akan melihat liturgi itu susunan, struktur, urutan seperti itu. Mungkin seperti itu ya dalam konotasi pendeknya liturgi seperti itu. Tetapi di dalam beribadah, liturgi itu dipahami sebagai ibadah itu sendiri. Jadi ibadah dalam konotasi mencakup liturgi. Jadi liturgi itu adalah ibadah itu sendiri. Jadi pemikiran kita bisa mengerucut kalau kita berbicara mengenai liturgi, sebenarnya liturgi itu sudah menuju ke suatu ibadah itu sendiri. Itu liturgi tersebut. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah itu kalau di dalam bahasa Ibraninya itu avodah. Avodah itu berasal dari kata ebed. Ebed itu hamba. Jadi ibadah itu mengandung arti pertemuan dari hamba-hamba. Dan kalau ibadah itu mengatakan mengambil konotasi, mengambil kesimpulan ibadah dari persekutuan para hamba bertemu dengan Sang Tuhan, bertemu kepada Allah. Itu arti ibadah dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya. Jadi kalau kita bisa mengerti arti dari ibadah tersebut adalah kata ebed, yaitu hamba, persekutuan hamba yang bertemu dengan Sang Tuhan. Dan liturgi atau ibadah tersebut adalah pertemuan sang hamba, para hamba bertemu dengan Sang Tuhan, yaitu Allah.
Itu maksud dari liturgi, ibadah yang disampaikan pada pagi hari ini. Jadi pemikiran liturgi kita, ibadah kita adalah persekutuan para hamba. Jadi kalau kita ibadah pada pagi hari ini, bersekutu bersama-sama untuk menghadap atau bertemu kepada Allah, Sang Pencipta, kepada Tuhan. Karena hamba pasti punya Tuhan. Dan liturgi itu adalah ibadah itu sendiri. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, liturgi atau ibadah adalah orang-orang yang berbakti. Kalau bahasa Indonesianya ibadah itu mungkin kalau boleh saya mengatakan berbakti. Berasal dari kata bakti atau Jawanya bekti atau bahasa Thailandnya ngabekti gitu, kata nga itu kan kata Thailand gitu ya. Berbakti, ngabekti. Dan kita mungkin tahu ya artinya ngabekti ya. Saya kurang jelas artinya ngabekti. Ngabekti itu apa ya? Sujud. Bisa sujud, setia juga bisa. Jadi artinya luas sekali berbakti, ngabekti itu. Ngawulo ya, ngawulo juga seperti itu. Jadi ibadah itu mempunyai arti yang lebih dalam, lebih konkret lagi dari sekedar beribadah, berkumpul gitu maksudnya. Jadi ngawulo alit, kawulo alit. Ya seperti itulah. Saya orang Jawa. Nenek saya keturunan darah biru, tetapi saya tidak begitu tahu, yaitu kelebihan orang zaman now ya. Generasi micin katanya seperti itu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arti yang lebih luas lagi kalau kita beribadah, itu kita beribadah karena karya penyelamatan Tuhan. Misteri karya penyelamatan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu karya keselamatan yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita beribadah karena karya penyelamatan tersebut. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita mau berangkat ke gereja, bawa Alkitab, pakaian necis, pakai sepatu, mungkin ditanya, Mas Yon mau kemana? Mau ibadah gitu. Jadi mau datang ke gereja untuk beribadah. Tetapi apakah sebenarnya arti yang lebih dalam tentang ibadah tersebut? Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas lebih dalam apa sih artinya ibadah. Jadi ibadah bukan sekedar datang ke gedung gereja bersama-sama berbakti, kemudian ada persekutuan-persekutuan, itu akan lebih dalam lagi dari arti ibadah. Nah, di dalam Roma 12 yang sudah kita baca dari pengucapan syukur dan persembahan tadi, Roma 12 ayat yang 1, demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini apakah kita bertanya, apakah kalau kita berkumpul bersama-sama di dalam ruang ibadah, apakah itu belum merupakan suatu ibadah yang sejati? Persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah sebagai salah satu persembahan yang sejati. Jikalau kita melihat dari Roma 12 ini, supaya kita lebih tahu pendalaman kita yang lebih luas tentang arti ibadah sesungguhnya adalah, yang pertama ada poin supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kata-kata hidup itu bukan berarti pada saat kita melaksanakan ibadah, itu mohon maaf, kalau di gereja-gereja yang besar, itu persembahan yang hidup itu mempunyai arti ibadahnya sangat luar biasa sehingga musiknya hidup, khotbahnya juga hidup, bisa dikatakan seperti itu. Mungkin live
pencahayanya hidup gitu, bisa dikatakan hidup. Tidak seperti itu saudara. Tetapi yang dikatakan persembahan yang hidup adalah persembahan ketika kita melakukan ibadah tersebut dari konteks kita mati dari manusia lama, ketika kita mengenal Kristus dan kita menjadi hidup baru, itu adalah persembahan ibadah yang sejati, yang hidup yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu mengapa ketika Alkitab mengatakan bahwa kita adalah tulisan Allah, tulisan yang terbuka. Ketika kita melakukan segala aktivitas di dalam kehidupan kita, segala tingkah laku di dalam kehidupan kita, itu adalah suatu wujud dari kesetiaan seorang hamba yang mengabdi kepada Tuhan, yaitu Allah yang sudah menyelamatkan kita. Dan segala aspek kehidupan kita itu mencerminkan bahwa kita melakukan ibadah, itu adalah ibadah yang sejati yang Tuhan maksud di dalam kehidupan kita. Bukan hanya ibadah yang terkurung kepada gedung gereja, terbatasi oleh gedung gereja dan organisasi-organisasi gereja, tidak. Tetapi ibadah yang sejati yang lebih dalam artinya adalah ketika kita melaksanakan segala aktivitas ritual kita dari waktu ke waktu, dari detik setiap nafas kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada kiasan mengatakan, senyummu adalah ibadahmu. Kemudian kalau kita mendengar orang melakukan aktivitas ibadah, tidur pun itu ibadah. Dan itu tidak salah saudara-saudara. Karena memang seharusnya demikian. Ketika kita melakukan segala aktivitas kita, itu tercermin dari kepercayaan kita ketika ibadah kita persembahkan sebagai ibadah persembahan yang hidup ketika kita sudah diselamatkan dari kematian kita, kematian yang kekal. Dan segala apa yang kita lakukan sehari-hari itu mencerminkan pelaksanaan iman kita kepada Allah, itulah persembahan kita. Ibadah kita yang sejati itu yang seperti itu. Bukan hanya terbentur karena waktu kita ibadah di hari Minggu, hari Jumat, hari Selasa, Rabu. Tidak. Tetapi dalam segala aspek kehidupan kita, itu adalah ibadah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kemudian kalau kita bertanya, lah berarti apakah kalau ke gereja, saya tidak mengajarkan demikian ya, nanti kalau demikian nanti ya sudah ibadah di gereja, di rumah saja itu sudah penting. Tidak. Apakah ibadah di gereja itu tidak penting? Ibadah di gereja itu penting. Karena kalau kita melihat segala aspek, termasuk di gereja, termasuk pada saat kita bekerja, pada saat kita bersosialisasi, pada saat kita persekutuan dengan orang lain, ada ibadah yang kita laksanakan karena hidup itu. Setiap nafas hidup kita adalah ibadah. Itu seharusnya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Menurut Roma 12 ayat yang pertama. Jadi segala aspek kehidupan kita itu harus mencerminkan ibadah, pengenalan kita kepada Allah. Wujud ngabekti kita karena Allah sudah mengasihi kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau menjawab pertanyaan berarti tidak penting datang ke gereja, itu tidak, karena ayat Alkitab juga mengatakan janganlah menjauhkan diri kita dari setiap ibadah yang dilaksanakan. Tidak. Tetapi yang paling penting bukan hanya ibadah di gereja, tetapi setiap aspek kehidupan kita di dalam nafas hidup kita ada ibadah yang harus kita lakukan. Kalau orang mengenal saya karena nama saya, itu pasti mengenal orang Kristen. Walaupun saya tidak melakukan mempromosikan saya orang Kristen, tetapi dari nama itu tahu bahwa saya orang Kristen. Sekalipun nama yang diberikan kepada saya itu bukan nama baptis ya, karena nama Steve itu tidak ada di Alkitab. Tetapi begitu mereka tahu nama itu pasti orang yang Kristen atau Katolik, orang yang mengenal Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengenalan kita juga demikian. Ketika kehidupan kita yang ada di dalam dunia ini, ketika orang melihat kita, orang pasti akan melihat dari tingkah laku kita, karena hidup kita adalah suratan Allah yang terbuka di dalam dunia ini. Kita tidak mungkin bisa melihat
Orang lain tidak mungkin bisa melihat. Ketika kita datang ke gereja, rajin datang ke gereja, tetapi ketika ibadah kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak mencerminkan bahwa itu adalah ibadah yang sejati, maka orang lain akan mengatakan, percuma kamu datang ke gereja, percuma kita berorganisasi di gereja, berangkat pagi pulang malam karena pelayanan. Orang akan mengatakan itu sia-sia. Dan kesia-siaan itu juga Allah katakan, kalau kita tidak beribadah dengan benar melalui kehidupan kita sehari-hari. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian poin yang kedua, yang kudus. Arti yang kudus itu bukan berarti pengelompokan orang kudus. Kelompok orang kudus dan orang kudus diambil jadi kelompok tersendiri. Jadi ibadah yang sejati, ibadah yang kudus itu bagaimana ketika kita hidup dari manusia lama dan kita sudah ditebus oleh Allah menjadi orang-orang kudus, demikianlah juga ibadah yang harusnya kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Perilaku gaya kehidupan kita itu juga harus mencerminkan orang-orang kudus, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi betapa pentingnya. Demikianlah yang diharapkan oleh Allah. Jadi ibadah bukan hanya terbatas oleh ruang dan waktu, organisasi, tetapi bagaimana ketika kita bersikap, hidup kita, setiap nafas hidup kita, itu adalah ibadah kita kepada Allah. Dan yang ketiga itu berkenan kepada Allah. Tema yang diberikan kepada saya, persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Setelah kita tahu ibadah yang sebenarnya, konteks ibadah yang sebenarnya, kita belajar dari Alkitab yang sudah kita baca dari Matius 18 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Jikalau kita melihat dari ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-18, ayat 6, pasal yang ke-18, ayat 6 yang sampai ayat yang ke-11. Di situ Tuhan Yesus ingin mengajarkan dalam ayat yang baru saja kita baca tentang penyesatan, tentang jemaat yang bisa menyesatkan orang. Pertanyaannya, menyesatkan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan, yang kadang dilakukan oleh jemaat. Kira-kira ada enggak jemaat yang melakukan kesalahan? Ada kan? Nah, ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya tidak ada penyesatan. Karena Tuhan sendiri mengatakan penyesatan itu memang selalu ada di dalam dunia. Tetapi celakalah siapa yang melakukannya. Apakah Yudas Iskariot itu masuk dalam rencana Allah dalam penyesatan? Tidak. Pada saat Yudas dilahirkan ke dalam dunia, dia tidak dimasukkan dalam rencana Allah untuk melakukan penyesatan. Tetapi iblis yang merongrong, memberikan kesempatan pada saat iblis menggoda Yudas Iskariot untuk melakukan penyesatan. Seperti itu yang terjadi. Jadi penyesatan itu akan selalu ada. Tetapi siapa yang melakukan penyesatan, itu yang akan berbuat dosa. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyesatan yang dimaksud oleh pembicaraan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi kepada jemaat. Maksud kesalahan ini bukan kesalahan yang disengaja, tetapi kadang kesalahan yang kadang bisa melukai hati orang lain. Misalnya, saya berkhotbah, mungkin menyinggung hati dan tidak enak pada pendengaran saudara. Mungkin itu terjadi kesalahan yang saya lakukan, sehingga mungkin ada yang mencatat, besok khotbah Pak Lusiono saya nggak datang. Mungkin seperti itu, tetapi jemaat di sini tidak kok. Kehadirannya pasti selalu ada. Ada penyesatan-penyesatan seperti itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kesalahan-kesalahan yang terjadi di jemaat. Sehingga supaya tidak terjadi batu sandungan di dalam suatu jemaat untuk bersama-sama beribadah, melakukan suatu ibadah dengan konteks yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah.
Penyesatan itu harus diselesaikan. Kesalahan-kesalahan yang bisa menyebabkan orang lain sakit hati, orang lain merasa iri dan lain sebagainya, itu diselesaikan. Makanya Tuhan mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Supaya terjadi penyelesaian masalah dan tidak menjadi batu sandungan kita ketika kita beribadah kepada Allah. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada ayat ini. Supaya kesalahan-kesalahan tersebut bisa dimaafkan, kesalahan satu dengan yang lain bisa dimaafkan, sehingga muncullah keharmonisan di dalam beribadah, sehingga muncullah sukacita dalam beribadah, kenyamanan, ketenangan dan sebagainya. Itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Jikalau kita sudah mengenal ibadah yang benar menurut Alkitab, yaitu ibadah yang dilaksanakan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan di dalam ibadah itu pasti akan mewujudkan, membuahkan suatu persekutuan di dalam kasih. Tidak mungkin ada kasih jikalau ada perpecahan. Tidak mungkin ada kasih jikalau ada saling iri dengki di dalam suatu persekutuan ibadah bersama-sama. Untuk itu Allah mengajarkan kepada kita, jikalau ada saudaramu yang berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4. Kasih bukan berarti membiarkan kesalahan, tidak. Tetapi kasih juga terkadang harus menegur dengan keras. Kasih juga harus mencambuk seorang anak ketika harus dididik. Ketika kita mempunyai tanaman bonsai itu, mungkin bagi tanaman itu menyakitkan ketika dia harus dipotong, dibelekuk-lekuk dengan kain, dengan kawat. Itu menyakitkan bagi sang pohon. Tetapi kasih menjadikan sesuatu yang lebih indah memang kadang kita harus dibentuk seperti itu. Kadang dengan firman Tuhan menyadarkan kepada kita, walaupun kadang firman Tuhan itu menyakitkan telinga kita, kita pikirkan masuk ke dalam hati kita itu kadang menyakitkan. Tetapi itulah pembentukan Allah di dalam karakter setiap pribadi anak-anak yang dikasihinya. Seperti itu yang Tuhan inginkan. Karena ketika orang menemukan emas masih bergelut dengan partikel-partikel lain, dia harus dibakar dengan suhu yang sangat tinggi untuk memurnikan sebuah emas menjadi emas yang sangat mahal dan cantik. Itu melalui proses yang sangat menyakitkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau persekutuan itu berlandaskan kasih, maka ketika ada jemaat yang mengasihi kehidupan kita, menegur kesalahan kita, maka kita harus mengerti bahwa itulah wujud kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, jikalau ditegur 4 mata tidak mempan, tambah lagi orang, jikalau tidak mempan lagi, tambah orang lagi. Supaya ada proses, sama seperti ketika Tuhan Yesus mengatakan berapa kali kita mengampuni. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Ada proses yang panjang supaya kita bisa melevel hidup kita menjadi lebih bijaksana dengan proses yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita membaca ayat yang agak sebagai orang Kristen mungkin kita agak berpikir, ayat yang ke-17. Jika ia tidak mau mendengarkan kita, sampaikanlah soal itu kepada jemaat, dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Supaya saudara tidak salah mengerti. Bukan berarti ketika orang yang mengasihi kehidupan kita selesai dengan teguran-teguran mereka, maka kita tidak ditegur. Artinya adalah ketika semua jemaat, semua warga, semua orang yang mengasihi sudah tidak bisa menegur atau menyelesaikan masalah itu, ambillah jalan hukum yang harus dilalui di luar dari persaudaraan kasih. Lingkup ibadah, lingkup Allah, tetap ada penghukuman. Dan selanjutnya ayat mengatakan apa yang terlepas di dunia ini juga akan terlepas di surga. Itu maksudnya adalah ketika terjadi kesepakatan
adil kita mengampuni orang lain, maka Allah pun juga mengampuni dosa orang tersebut. Allah juga mengampuni kita. Bukankah doa Bapa kami mengatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa indahnya persekutuan di dalam kasih ketika kita mengenal ibadah arti sesungguhnya. Seperti Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Seperti minyak di kepala Harun, dari jenggot ke jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Seperti itu kira-kira. Begitu indah persekutuan kasih. Ketika ibadah dilaksanakan dengan penuh kasih, dengan penuh percaya, dengan penuh penyerahan, dengan tanpa beban dosa satu dengan yang lain. Karena ada persekutuan kasih, saling menegur, saling membantu, saling menolong, akan terwujud suatu kasih persaudaraan yang solid, yang kuat, yang dapat memberikan kita benteng ketika ada ombak yang menghantam kehidupan kita, karena kita saling mengasihi. Itulah persekutuan yang indah, karena persekutuan di dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita memasuki saat teduh, dan saat teduh sejenak akan diakhiri dengan doa akhir kebaktian. Saat teduh dimulai. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, hamba-Mu sudah menyelesaikan firman Tuhan yang harus sampaikan pada ibadah pada pagi hari ini. Mengajarkan kepada kami supaya kami tidak menjadi orang yang baik pada saat kami beribadah bersama-sama, tetapi ketika kami keluar dari gedung gereja, kami menjadi manusia lama lagi yang suka mengumpat, mencaci, membenci orang lain. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kami ibadah yang sejati, ibadah yang benar, ibadah yang Tuhan inginkan adalah ibadah kepada Allah, takut akan Allah, menghormati Allah. Bahkan ketika kami tidak bersekutu bersama-sama jemaat Tuhan, ketika kami seorang diri, kami tetap menghormati Allah sebagai ibadah kami yang sejati, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, begitu sulit bagi kami, tetapi mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengendalikan diri kami, tetap menjadi laskar Kristus yang berperang akan kedagingan kami, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah jemaat Tuhan boleh pulang dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, Aruna yang masih kecil, mungkin putri dari Ibu Angga dan Bapak Aldino yang masih kecil, sampai anak sekolah minggu yang sampai tingkat lebih besar. Tuhan berkati mereka, karena Tuhan berfirman, melalui anak-anak kecil ini kami boleh belajar kemurnian hati mereka, ketulusan mereka, pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun jikalau terselip salah dan dosa kami sepanjang ibadah pemberitaan firman Tuhan. Jadi menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu diberi anugerah, supaya kamu bertekun yang rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut imannya berkasih-kasihan. Mari kita letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Sebelum kita pulang dari rumah ibadah ini, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan lakukanlah firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 416, bait pertama, Tersembunyi Ujung Jalan.